Al-Qawiyul Amin. Artinya ada dua karakter itu yang nanti harus kita. Wah itu. Al-Qawiyul Amin. Nah, Qawiyun Amin. Al-Qawiyul Amin. Pemimpin yang kuat ya. Kuat itu kan di sini skillful. Nah, ini yang baru mau saya sampaikan. Setelah Nabi Musa menunjukkan integritas dan ihsan yang baik, ya kan? Nabi Musa juga menunjukkan skill yang hebat. Kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asmain amma ba'du. Masih bersama saya Zaki Setiawan dalam program podcastmu menebar manfaat untuk umat, bersama dengan saudara kita Mas Boim. Assalamualaikum Mas Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Alhamdulillah. Gimana kabar ya? Alhamdulillah baik-baik ya. Puasa gimana puasa? Lancar. Wah, cuma cuacanya panas ini ya. Agak sedikit effort gitu ya. Untuk menahan ya panas gitu biasa. Tapi apapun harus dihadapi. Siap. Kemudian masih dalam tema yang sama ya, ekonomi Islam. Ya. Kita melanjutkan yang kemarin mengenai kemarin kan kita omong-omong tentang ekonomi Islam, tentang esensi ajaran ekonomi Islam, yaitu ada 3 ya. Coba saya review, kalau salah saya dibenarkan ya. 1, ekonomi Islam itu zakat, tanpa riba, kemudian moral value, gitu. Karena 3 hal ini kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang ketiga ya, moral value. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam telah mengalami kejayaan. Kita masa-masa kejayaan yaitu abad 7 sampai 11. Ketika masih Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, kemudian ada Daulah di Andalusia atau di Spanyol. Mereka mengalami kejayaan. Kunci utama kejayaan mereka itu, kalau saya tidak salah membaca referensi, menjaga hasil riset, yaitu karena mereka mempunyai moral value yang tinggi. Moral value yang tinggi sehingga kejayaan Islam itu muncul gitu Mas Boim ya. Iya, saya kira ini memang menarik ya. Iya. Jadi salah satu kunci sukses. Iya. Bagaimana dunia Islam bisa mendominasi sosioekonomi dunia waktu itu, saya kira adalah karena moral value yang luar biasa. Jadi setiap pengambilan keputusan ya oleh aktor bisnis, aktor ekonomi di dalam dunia Islam waktu itu memang selalu disertai dengan moral value. Moral value. Ya, moral value. Jadi kalau kita kembali ke abad 7 sampai 13 ya, di mana Islam mendominasi ya sosioekonomi, itu memang menarik sekali ya. Jadi Islam memasok besar-besaran komoditas-komoditas penting ya, yang diperlukan oleh Barat waktu itu ya. Misalnya komoditas gula, komoditas kertas, kopi, dan seterusnya. Dan saking hebatnya dunia Islam waktu itu, bahkan sampai bukti bahasa ya. Bahasa itu luar biasa. Banyak sekali bahasa-bahasa yang diserap langsung dari dunia Islam ya. Misalnya kopi gitu ya. Kopi itu kan sebetulnya dikenalkan oleh pedagang Islam, dari dunia Islam ya. Ya, waktu itu kan pedagang dari Yaman itu menemukan kopi itu di daerah suatu daerah di Ethiopia ya. Afrika ya, satu ya. Ethiopia itu daerah itu namanya Kaffa. Nah, dikenalkan oleh pedagang Islam, dibawa ke utara, dibawa ke Afrika Utara, kemudian dibawa ke Saudi Arabia, kemudian masuk ke Eropa. Kaffa. Nah, orang Barat menyerap langsung bahasa itu menjadi coffee. Oh. Gula itu kan bahasa Inggrisnya sugar. Ya, sugar itu diserap dari bahasa Persia. Waktu itu kan Persia masuk wilayah dunia Islam ya. Yes. Sugar and cane ya, sugar and candy. Saking hebatnya pengaruh. Sugar and candy. Ya, saking hebatnya pengaruh Islam ya.
Kemudian ada juga bahasa Perancis douane, itu diambil dari bahasa Arab diwan ya. Artinya customs administration atau bea cukai. Diwan ya, diwan benar. Ini saking hebatnya ekspor impornya dunia Islam waktu itu ya. Terus rahasianya apa ya? Saya kira moral value tadi itu. Moral value ya. Nah, ketika dunia Islam itu menguasai sosioekonomi dunia waktu itu, memang ada satu artikel menarik ya yang ditulis oleh Profesor Avon Grave ya. Profesor Avon Grave ini adalah seorang historian economics ya. Jadi ahli sejarah dan ekonomi ya, menulis di Journal of Political Economy mengenai bagaimana pola pedagang Islam di abad 11 sampai 13. Jadi waktu itu beliau mengkontraskan bagaimana ciri khas pedagang Islam yang disebut dengan pedagang Maghribi ya, versus pedagang Genois dari Genoa. Jadi pedagang Maghribi mewakili dunia Islam, pedagang Genois mewakili Genoa dunia Barat. Ya. Genoa itu Italia deh. Ya, Italia. Jadi itu berhadapan ya, Maghribi di selatan, Italia di utara, dibatasi laut itu ya. Ya. Jadi di tulisan tersebut memang cara berbisnisnya memang sangat berbeda. Jadi moral value itu menjadi suatu hal yang luar biasa. Jadi istilahnya apa ya, pemodal di dunia Islam ya, pemilik usaha, pemilik kapal, itu biasanya hanya akan meng-hire ya pegawai atau manajer di usahanya itu ya, misalnya usaha ekspor impor begitu ya. Itu kalau dia memang tahu betul karakter. Oh gitu. Tahu betul karakter yang mau dipekerjakan itu. Berarti pedagangnya bisa menilai karakter apa berdasarkan terkenalnya saat itu, apa prominennya seperti itu, karakternya kuat gitu. Ya, jadi karena memang ada teori barat ya yang boleh kita angkat di sini juga, ada asymmetric information kan. Antara pemilik modal atau pengusaha dengan manajernya atau dengan karyawannya kan ada asymmetric info nih. Iya, kemarin ketika si manajer ini atau si pekerja ini sedang berlayar menjual barang-barang dagangan yang dimiliki oleh pengusaha tersebut kan, ya di situ bisa terjadi asymmetric info. Mungkin ada penipuan, ada cheating dan shirking dan seterusnya. Penipuan itu kan bisa merugikan si pemilik modal ya, pengusaha ya. Oleh karena itu di dunia Islam itu kalau mau meng-hire manajer atau karyawan harus berbasis karakter, harus tahu persis karakternya seperti apa. Ya ini juga budaya yang berkembang waktu itu, memang collectivistic society ya. Jadi hubungan antar personal itu menjadi sangat kuat. Nah sebaliknya di pedagang Genoa ini tidak seperti itu. Di pedagang Barat kalau mau meng-hire orang, itu memang ya nggak perlu harus kenal dulu. Tidak perlu ada interpersonal relationship sebelumnya. Tapi permasalahannya kan nanti kalau terjadi asymmetric information, seperti apa itu kan. Nah kalau di dunia Islam, kalau terjadi asymmetric information, terjadi penipuan dan seterusnya, diapusi oleh si manajer atau pekerjanya, maka otomatis ada sanksi sosial. Sosialnya apa? Ya sudah, manajer atau pekerja itu tidak akan lagi diikutkan dalam kegiatan bisnis. Dan reputasi si manajer dan si pekerja itu akan tersebar luas secara cepat, karena kan collectivistic society kan. Kuat hubungan antar personal kan. Jadi begitu katakanlah di jamaah kalau di Islam begitu bahwa si A itu nggak bagus nih karakternya, nggak jujur dan seterusnya, langsung menyebar. Sementara itu di dunia Barat, pedagang Genois cukup berbeda pendekatannya. Meng-hire pekerja, meng-hire manajer untuk berlayar, untuk ekspor impor, untuk ekspedisi, tidak harus kenal. Ketika tidak harus kenal, maka ketika terjadi masalah seperti apa? Kan mereka individualistic society kan, society yang lebih individualistik, tidak begitu menekankan hubungan antar personal. Nah, kemudian pedagang Barat dan istilahnya regulator di Barat waktu itu sudah berpikir, karena kita tidak bisa mengedepankan istilahnya sosial kolateral ya, jaminan sosial atau sanksi sosial, maka yang diperkuat adalah hukumnya. Yang diperkuat adalah pengadilannya. Di Eropa saat itu. Barat. Di Barat. Jadi hukum makanya panglimanya kalau di sana. Panglima. Kalau kamu macam-macam,
ada hukum yang Hukum bicara. keras. Oh ya. Hukumnya harus objektif. Oh. Nah, sementara itu di dunia Islam itu seperti tadi itu. Kolektif. Nah, kolektivistik yang akhirnya memang sangat-sangat menggantungkan pada trust tadi ya, atau moral value tadi. Ya. Artinya moral value menjadi panglima. Dan menariknya begini, Mas Yaki, kemajuan-kemajuan tadi itu yang dibuktikan oleh tadi ya, betapa hebatnya dominasi dunia Islam di dunia saat itu ya. Itu ternyata kalau kita lihat kasus kontemporer sekarang, moral value itu memang bisa menjadi suatu hal yang luar biasa. Bisa istilahnya apa ya? Ya menguasai juga. Dengan adanya moral value itu bisa menguasai bisnis ya. Mungkin Mas Yaki punya contoh nggak kira-kira dengan moral value yang diterapkan begitu kuatnya, maka bisnis bisa dikuasai. Biasanya di kelompok-kelompok yang eksklusif itu moral value-nya tinggi yang didukung oleh collective society tadi. Jadi masyarakat yang memang terkumpul dalam suatu ikatan, itu namanya kan jamaah kalau di Islam kan. Biasanya memang mereka mempunyai kekuatan. Jadi kelompok-kelompok yang cukup eksklusif gitu ya. Kalau di Solo ada itu suatu kelompok-kelompok tertentu yang mempunyai ikatan-ikatan yang kuat. Tapi saya punya pertanyaan nih Mas. Iya. Barat individual society. Yeah. Kalau Islam collective society. Yeah. Dulu Islam membuktikan dengan collective society bisa menjaga moral value-nya tinggi sehingga menguasai dunia. Tetapi sekarang Barat masih individual, kita masih kolektif. Tetapi mengapa keadaan berbalik gitu? Mengapa ketika sekarang Barat lebih menguasai perdagangan, padahal mereka individualnya tinggi, mengapa kita tidak? Mungkin kuncinya apa ya? Apa karena faktor hukum? Apa karena faktor apa? Apa yang ideal untuk saat ini juga gitu? Ya, jadi begini ya. Ketika moral value itu menjadi panglima di Islamic Society, maka sebetulnya ya ada keunggulan, ada kelemahannya. Ketika hukum menjadi panglima, ya ada keunggulan, ada kelemahannya di dunia bisnisnya. Ambil contoh begini, kalau misalnya collectivistic society itu cara bekerjanya hanya bisa meng-hire orang yang sebelumnya harus kenal dulu, harus punya interaksi sebelumnya, sehingga antara pemilik modal, pengusaha itu bisa menilai karakternya, maka sebetulnya dunia Islam, pedagang Islam itu jauh lebih susah untuk bisa beraktivitas di dunia global. Iya, maksud saya itu. Global jauh lebih susah. Untuk bisa menembus dunia global itu kan berarti mungkin akan lebih tidak fleksibel ya. Tidak punya nilai lebih kan? Terus sementara itu ketika di pedagang Genovis itu untuk meng-hire orang, itu tidak perlu kenal dulu karena hukum yang akan berbicara, maka sebetulnya Barat lebih siap perdagangan antar negara. Benar sekali. Lebih siap perdagangan antar budaya dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita kembali ke kontemporer saat ini, di mana Barat sekarang menguasai perdagangan, menguasai ekonomi dan bisnis dunia, ya kita mungkin harus melihat juga bagaimana cara yang dibangun oleh Barat untuk meng-hire orang tadi itu, untuk bisa berhubungan bisnis, untuk bisa berpartner. Nah, kalau kita lihat literatur di bidang bagaimana cara membangun sebuah trust ya, untuk bisa menjalankan bisnis, maka ini memang sangat berbeda. Kalau masyarakatnya itu kolektivistik, maka cara membangun trustnya itu biasanya kita harus melihat partner bisnis kita itu punya niat baik apa tidak, partner bisnis kita itu punya integritas apa tidak, partner bisnis kita itu punya kejujuran apa tidak. Sementara itu dunia Barat yang lebih individualistik, ketika ingin berpartner dengan orang, berbisnis dengan orang, itu yang dikedepankan adalah skill-nya. Iya benar sekali. Skill dan kompetensi. Nah, kenapa? Karena kalau kamu ada masalah dengan saya terkait masalah penipuan, ketidakjujuran, hukum yang bicara. Hukum yang bicara. Nah, sehingga skill itu yang menjadi panglima di dunia Barat. Itu ya. Terus kalau ini berarti kalau di masyarakat kolektivistik collective society
itu yang punya keunggulan yaitu kebersamaan, menjaga nama baik, menjaga trust, kepercayaan. Untuk mencapai seperti orang barat, bridgingnya apa? Nek menurut Mas Boy, Pak, kita harus melakukan bridging apa agar kita mempunyai nilai lebih competitiveness-nya, sehingga kita bisa kompetitif gitu loh. Kita kan sudah punya keunggulan, mereka punya keunggulan. Kalau kita bisa mengadopsi keunggulan mereka, padahal kita sudah keunggulan, kan kita punya lebih kompetitif. Ya. Terus bridgingnya apa kalau menurut Mas Boy? Ini menarik ya, sehingga sebenarnya ini pertanyaan yang sangat berat ya. Bagaimana bisa mengembalikan kejayaan? Ya. Barat jauh lebih hebat kompetensinya, skillnya ditunjukkan dengan data-data. Kalau kita buka websitenya World Bank, ekspor barang-barang canggih, barang-barang IT itu kan dunia Islam kalah semua itu dengan Cina, dengan Thailand, dengan Barat. Nah, itu salah satu contoh ya bahwa kompetensi kita kalah. Nah, menurut saya itu begini, tapi ini mungkin saya sekedar beropini ya. Kita di sini memang bebas beropini. Beropini ya, bagaimana dunia Islam bisa mengembalikan kejayaan. Satu, moral value jangan ditinggalkan. Moral value, that's right. Moral value dalam setiap pengambilan keputusan itu tetap harus dipakai. Ya, sesuai dengan ekonomi Islam yang kita bahas itu kan, bahwa ekonomi Islam itu ada 3 karakteristik penting, salah satunya adalah moral value. Setiap pengambilan keputusan harus ada moral value-nya. Tapi moral value yang bersumber dari apa? Sumbernya kan harus dari beliefs kita, keyakinan kita. Yang sumbernya adalah dari Quran dan Sunnah. Ini kan bisa disebut sebagai principle base. Artinya moral value yang dibangun dari sumber keyakinan kita, sumber Quran dan Sunnah. Ini adalah yang sumber yang sangat luar biasa. Kalau moral value-nya itu dibangun dengan berbasis kepercayaan, keyakinan akan Quran, akan Sunnah, akan agama kita, maka mau di situ ada monitoring, mau di situ tidak ada monitoring, mau di situ ada kontrak yang detail, mau di situ tidak ada kontrak yang detail, maka moral value ini akan tetap selalu mengiringi aktor-aktor bisnisnya. Oke, itu satu dulu ya. Jadi moral value yang berbasis pada keyakinan kita, yang kalau digali lagi yang berbasis pada Quran dan Sunnah sumbernya, itu bisa meminimalisir yang namanya transaction cost of economics, bisa meminimalisir masalah asymmetric information. Dua hal ini yang saya kira secara terus menghantui kan aktor-aktor bisnis di dunia ini kan pasti dihantui 2 hal penting ini kan, asymmetric information, informasi yang nggak berimbang antar partner bisnis, dan adanya transaction cost, monitoring, bikin kontrak dan seterusnya. Nah, kalau aktor bisnis di dunia Islam ini itu masing-masing itu sudah menggunakan principle base, bahwa saya harus selalu menggunakan moral value dalam membuat keputusan bisnis, dalam bertransaksi, dan itu sumbernya adalah keyakinan pada Quran dan Sunnah. Wah, itu mau ada monitoring, mau tidak ada monitoring, mau ada kontrak detail, tidak ada kontrak detail, pasti yang namanya transaction cost dan asymmetric information itu akan minim sekali. Itu yang pertama dulu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus ingat juga ayat Quran surat 28-26. Nah, ini adalah kisah Nabi Musa, Mas Yaki. Jadi ternyata Quran itu sudah punya resep juga untuk bisa sukses dalam berbisnis. Ini adalah salah satu ayat favorit saya. Jadi waktu itu Nabi Musa, ini sebenarnya kisah Nabi Musa bertemu dengan 2 perempuan yang sedang kesulitan meminumkan air ke ternak-ternaknya. Nah, kemudian Nabi Musa dengan kebaikan hatinya, ihsan, atau dalam istilah ihsan, benevolence ya. Ihsan itu kan tidak ada yang mewajibkanmu untuk berbuat baik, tapi kamu berbuat baik. Benar, ihsan. Ihsan ini kan tidak ada kewajiban untuk berbuat baik. Kebaikan tertinggi itu ihsan. Tidak ada orang yang mewajibkan, tidak ada aturan yang membuatmu harus membantu, tidak ada kewajiban gitu ya. Tapi Nabi Musa tanpa istilahnya tanpa niat tersembunyi gitu ya. Karena memang benar-benar ketulusan dan kebaikan hatinya menawarkan bantuan. Kemudian ketika Nabi Musa itu melaksanakan tugasnya, itu beliau memegang integritas yang luar biasa. Artinya beliau menyelesaikan tugas itu sampai habis, sampai selesai.
dengan baik. Ini kan berarti ada integritas. Masa intrusi surat Ya. apa tadi? Surat 28. 28-26 ya. Surat 28 ayat 26. Ya, ya. Terus habis Kalau itu tidak salah ayatnya qalat ihdahuma ya batistajirhu. Saya agak lupa al-qawiyul amin. Artinya ada dua karakter itu yang nanti harus kita. wah itu Al-qawiyul amin. Nah, Qawiyun amin. al-qawiyul amin. Pemimpin yang kuat ya. Ya, kuat itu kan di sini skillful. Nah, ini yang baru mau saya sampaikan. Setelah Nabi Musa menunjukkan integritas dan ihsan, Pesan yang baik, ya kan? Nabi Musa juga menunjukkan skill, skill yang hebat. Kompetitif, kompetensi ketika tinggi. menyelesaikan tugasnya. Setelah selesai, kemudian dua perempuan ini berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia Musa ini sebagai CEO di tempat kita." Nabi Dawud itu. Ya, sebagai pekerja di tempat kita. Kayaknya ini cerita Nabi Dawud deh. Nabi Khidir mungkin. Nabi Khidir. Oh ya, terus habis itu Pekerjakanlah. Nah, artinya itu kan sebetulnya ribuan tahun yang lalu untuk bisa menjadi orang yang dapat dipercaya, trusted gitu ya, Yes. atau trustworthy ya, Yes. atau mungkin amanah gitu ya, Yes. dan cocok diajak menjadi partner bisnis, cocok diangkat menjadi CEO, Yes. cocok diangkat menjadi pekerja. Itu resepnya dua, al-qawiyul amin. Qawiyu itu berarti skillful, kompetensi. Yang kedua amanah, ada integritas, ada benevolence. Oh, Qawi tadi kuat itu diartikan kompeten berarti ya? Kompeten, skillful. Oh, ya. Nah, sekarang kita tanya Mas Yaki. Ada orang yang sangat kompeten, bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, dengan cepat, dikasih pekerjaan selesai. Iya. Tetapi nggak jujur. Banyak gitu. Nggak bagus juga. Kalau dibalik, orang yang jujur, amanah, punya kebaikan hati, dikasih pekerjaan nggak bisa selesai. Inefisiensi juga. Nggak bagus juga. Mau menangkan persaingan bisnis Nggak mungkin. Jadi ternyata moral value yang ditekankan oleh Islam dalam ekonomi Islam itu dalam bisnis, dalam kegiatan ekonomi, ini resepnya ada di Quran surat 28-26. Jadi bridgingnya itu tadi ya. Bridgingnya bahwa moral value al-qawiyyu amin tadi ya. Jadi bridging untuk moral value agar ekonomi Islam kembali kejayaan itu yaitu tidak hanya ekonominya yang dibangun, tidak hanya kompetensinya yang dibangun, tetapi ada karakter yang dibangun. Jadi ada economic building, ada character building yang harus berjalan secara paralel beriringan. Ya. Begitu. Kalau saya ditanya penting mana, nggak bisa, karena dua-duanya penting. Gitu ya. Susah sekali menjawab. Mungkin di titik-titik dua-duanya ini bekerja secara tandem istilahnya. Oh gitu. Kalau boleh saya menyimpulkan. Iya. Dua-duanya bekerja secara tandem. Tandem simultan. Tetapi pada titik-titik tertentu mungkin porsi kompetensi jauh lebih tinggi dari porsi moral. Tapi dua-duanya itu harus tetap ada. Pada titik tertentu moral value harus jauh lebih sedikit lebih mendominasi daripada kompetensinya. Tetapi dua-duanya harus ada. Makanya di dunia barat sekarang kan dikembangkan kan apa jenisnya ihsan. Kalau ihsan di barat mungkin lebih kembali ke kebaikan diri kan. Ya. Kebaikan diri orang harus berkomitmen, orang harus disiplin, harus menyelesaikan efisien gitu. Kalau di Islam sebenarnya itu ada, bahkan ada landasan akidahnya gitu ya. Gitu ya. Bridgingnya di situ tadi ya. Bridgingnya di situ, dan kalau kita lihat ya, Kanjeng Nabi adalah sebagai uswah hasanah. Iya. Kanjeng Nabi diutus di dunia untuk memperbaiki akhlak. Itu kan berlaku universal, tidak hanya akhlak dalam keseharian, akhlak dalam berhubungan di masyarakat, akhlak ketika berhubungan dengan keluarga, tetapi kan juga akhlak dan moral value ketika berbisnis. Nah, ini kan menjadi luar biasa kan. Kanjeng Nabi sendiri adalah seorang pebisnis. Kemudian beliau diutus di dunia ini untuk membenahi akhlak. Yang menjadi contoh yang baik, uswah hasanah. Berarti semuanya nyambung semua. Semuanya nyambung semua. Al-qawiyyu amin. Nah ini jadi kata kunci kita, keyword hari ini ya. Al-qawiyyu amin untuk bridging. Ya, terus kalau sekarang obstacle-nya apa kalau di dunia Islam sekarang, dunia ekonomi Islam sekarang, obstacle-nya untuk mencapai masyarakat yang al-qawi dan amin, apa obstacle-nya?
Mas Boy? Pertama, dunia Islam harus mampu keluar dari yang namanya, kalau boleh saya simpulkan apa tadi itu, ketidakpastian hukum ya. Harus keluar dari situasi itu dulu. Ya, Ternyata masih perlu ya. Harus keluar meskipun dari situasi. collectivismus society masih perlu hukum ya. Kenapa? Karena begini, ada contoh menarik di bukunya Hofstede. Hofstede kan profesor budaya kan. Iya. Ya, di dalam chapter mengenai kolektivistik, beliau membuka cerita yang luar biasa. Jadi ada partner bisnis, satu dari Saudi Arabia, satu dari Swiss. Kemudian si partner bisnis ini ternyata digantikan oleh orang baru. Orang baru. Nah, kemudian orang baru ini istilahnya diminta oleh perusahaan dari Swiss itu untuk menyelesaikan deal besar lah. Cuman dia bingung. Ini kenapa kok saya diojak aja ngobrol lama sekali. Memakan waktu yang sangat lama. Diajak ngobrol, diajak ketemu dan seterusnya. Padahal sudah jelas ini tinggal sign kontrak, tanda tangan kontrak, selesai. Tetapi kenapa partner bisnis saya ini yang di Saudi Arabia ini kok ngajak ketemu terus, ngajak ngobrol terus dan seterusnya. Ya kan? Ternyata apa? Cara membangunnya kan beda. Yang dari Saudi Arabia karena collectivistic society, maka pendekatannya adalah saya harus berinteraksi dulu. Saya harus kenal dulu dengan orang ini. Bonding dulu ya. Ya, sampai saya tahu betul karakternya. Sampai saya tahu betul kejujurannya, ihsannya dan seterusnya. Sementara yang dari Swiss ini kan individualistic society, di mana tadi skill dan kompetens itu menyelesaikan segalanya. Saya skillful, saya ini kompetens. Kenapa tidak segera tanda tangan kontrak? Nah, ini kan terjadi tidak match di sini. Kalau di Swiss, di individualistic society tadi, ketika hukum itu kalau ada apa-apa, ada ketidakjujuran, ada fraud dan seterusnya, maka kan ada moral hazard, ada opportunistic behavior dan seterusnya, hukum berbicara. Langsung ya. Selesai. Keras, benar. Nah, di dunia Islam bisa jadi ketika hukum itu tidak kuat, tidak objektif, maka yang benar bisa jadi salah, yang salah jadi benar. Jadi ketika ada hubungan bisnis antara dua orang aktor, terjadi katakanlah perselisihan, dibawa ke hukum, nggak jelas siapa yang benar siapa yang salah. Jadi ketakutan aktor bisnis itu bisa berawal dari situ. Nah, ketika aktor bisnis itu takut karena hukum nanti tidak bisa menyelesaikan dan kurang begitu objektif, maka dia pakai pendekatan interpersonal. Seperti ceritanya Hofstede tadi, harus kenal dulu, ngobrol dulu, ketemu dulu berkali-kali. Jadi ada apa namanya itu, radiusnya itu sempit sekali dunia Islam itu. Karena ketika mau menjalin bisnis ya harus kenal dulu dengan baik, radiusnya jadi sempit. Sementara Barat radiusnya besar, Mas Yaki. Karena basisnya adalah skill and competence. Nah, berarti harus kalau ingin keluar dari semua itu ya, situasi seperti itu dan ingin merajai kembali sosioekonomi dunia, berarti kita harus menggabungkan ini kan. Moral value, ada skill didukung dengan kepastian hukum. Iya. Kepastian jadi, hukum. Paling tidak 3 aspek ini harus ada. Itu untuk mengapa maka di dunia Islam, di negara-negara Islam investasinya rendah ya. Karena itu tadi ya, kepastian hukum yang tidak bisa dijamah, high cost, sehingga karena tidak pasti hukum jadi high cost itu ya. Kira-kira apa seperti itu ya? Ya, saya kira itu masuk akal juga ya. High cost juga terkenal kan, banyak moral hazard, banyak opportunistic behavior. Saya sudah agak lama ya ketemu dengan mahasiswa S2. Dia dari WNS ya, mahasiswa S2 WNS tapi dari Libya. Saya tanya, sekarang aktivitasnya apa di sini? Saya itu membantu menghubungkan buyer di luar negeri dengan pedagang Islam, eksportir di Indonesia. Ya, kamu tugasnya apa? Saya akan memastikan bahwa barang yang diproduksi oleh eksportir di Indonesia ini sesuai dengan pesanan, sesuai dengan spek. Artinya sampai untuk meminimalisir tadi ya, antara moral value, skill, kemudian ketidakpastian hukum, sampai harus ada profesi yang menjembatani antara pedagang dengan buyer dengan eksportir tadi. Kayak LO ya, liaison officer gitu ya. Bertugas untuk memastikan kualitas barang,
pesanan sudah dikirim apa belum dan seterusnya. Ini kan berarti high cost kan. Berarti ada cost-nya juga. High cost. Kenapa? Karena buyernya takut kalau nanti ada moral hazard, ada penipuan, ada opportunistic behavior dan seterusnya. Eksportirnya juga takut. Wah, nanti kalau barang sudah saya kirim nggak dibayar dan seterusnya. Nah inilah yang ada di dunia Islam saat ini. Kalau mau kita bahas contoh-contoh itu saya kira banyak sekali. Banyak sekali. Kewas-wasan itu pasti ada. Tetapi ya kan untuk bisa meminimalisir itu semua, itu tadi kan berarti partner-partner bisnis di Indonesia ini kan harus spend waktu yang cukup banyak, menghabiskan waktu cukup banyak, mengenal karakter, mungkin harus merasakan ditipu dulu sehingga dan seterusnya itu kan. Benar. Ini yang terjadi di dunia Islam saat ini. That's why Islamic world itu mundur ya. Menurut saya ya, menurut saya. Dan ini ya ada banyak sekali contoh ya di sekitar saya ya. Di sekitar saya banyak sekali contoh-contoh munculnya moral hazard, opportunistic behavior sehingga menyebabkan susah sekali ya bisnis itu bisa maju dan seterusnya, memiliki competitive advantage lah. Seperti di pertemuan pertama kita. Kalau selama bisnis itu masih banyak moral hazard, opportunistic behavior kan, yang namanya penipuan, fraud itu kan kalau kita simpulkan kan moral hazard dan opportunistic behavior kan. Pokoknya bagaimana caranya saya bisa cepat kaya, mau menipu, mau fraud dan seterusnya, it's okay gitu kan. Ya kan? Gimana mau mencapai keunggulan kompetitif kalau cara berpikirnya adalah seperti itu. Ini pertanyaan yang last ya, mungkin final. So the first step-nya apa? What is the first step to overcome this problem? Ya, jadi gini, kita kan aktif di masyarakat ekonomi syariah ya. Menurut saya, MES ini harus bergerak menyebarluaskan moral value, konsep moral value dan skill tadi. Konsep moral value dan skill ya. Di pengajian, di khutbah Jumat, Al-Qawi Al-Amin tadi kemudian di pengajian ibu-ibu ya, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di pasar-pasar. Ini yang harus ditekankan. Gitu. Dan ini menjadi gerakan bersama. Jadi semacam gerakan moral dan Al-Qawi Al-Amin ini menjadi gerakan bersama. Social movement untuk menaikkan, mengupkan Al-Qawi Al-Amin tadi ya. Ya, itu menjadi PR besar masyarakat ekonomi syariah Surakarta dan gitu ya. MES Indonesia. Ya. Karena itu tadi kita tahu sudah ada bukti nyata bahwa Islam merajai sosioekonomi dunia abad 7 sampai 13 ya, dengan moral value-nya, dengan ada kompetensinya juga. Tapi saat ini kan kita mundur ya, berarti kan ya harus kembali ke itu tadi kan. Wah, diskusinya menarik ini. Ini baru bicara moral value secara general. Kita belum tahu bagian dalam-dalamnya. Moral value itu apa. Wah ini, tapi waktunya kayaknya kan sudah lama ya kayaknya kita. Tapi sudah memberi gambaran ya bahwa dunia Islam pernah maju. Dunia Islam itu masyarakatnya collectivist society, beda dengan Barat yang individual society. Mengapa Islam itu maju? Karena kita mempunyai nilai-nilai yang namanya Al-Qawiyul Amin, bahwa yang namanya qawi dalam diartikan kompeten, kemudian amin kita itu dipercaya. Tetapi qawi dan amin di era yang modern ini ternyata masih belum mencukupi, masih ada satu yang namanya kepastian hukum ya. Jadi ini salah satu faktor mengapa investasi di dunia di negara-negara Islam tidak terlalu bagus. Katakanlah di Indonesia, masyarakatnya bukan negara Islam tapi masyarakatnya Islam, banyak Muslim. Itu mengapa investasinya rendah? Karena tidak ada kepastian hukum gitu. Apalagi qawi juga enggak, amin juga enggak. Jadi memang repot sekali. Ini dulu, nanti kita bahas lebih dalam lagi moral value seperti apa. Tidak hanya Al-Qawi Al-Amin, lebih dalam ada banyak ya Mas Boim selain itu ya. Amin atau amanah itu kan kita breakdown lagi, ada banyak itu nanti. Konsep-konsep amanah di dalam Quran dan seterusnya. Itu bisa Quran itu sangat serius membahas masalah amanah ya. Sampai 3 level yang berbeda. Sampai 3 level. Wah, kita bahas satu-satu besok. Nanti kita bahas. Kalau qawi
gimana kalau qawi di Qawi Quran? itu saya kira begini ya, secara apa namanya itu di Quran tadi kan Iya. Al-Qawiyul Amin sudah dijelaskan. Ada juga konsep itqon, Ya. itqon konsep knowledgeable ya. Iya. Kemudian kamu nggak boleh masuk pasar kalau tidak berpengetahuan. Ya. Saya kira pengetahuan juga penting ya. Hmm. Kemudian konsep berekonomi di dalam Islam, bersyirkah, profit and loss sharing, bagi hasil bagi rugi, itu kan kompetensi menjadi panglima juga itu. Oi. Kalau nggak kompeten gimana mau bagi hasil? Berarti nanti kita bisa bahas sisi amin dulu baru sisi qawi gitu ya. Yes. Sisi nanti mana dulu, monggo nanti gimana. Nanti kita breakdown gitu kan. Betul. Karena sebelum kita bicara konsep ekonomi Islam yang mungkin dengan transaksinya mudharabah, musyarakah dan sebagainya, kayaknya ini lebih penting dulu ya. Iya. Kita bahas Iya. basisnya Iya, dulu ya. betul. Basisnya bahwa gimana sih prinsip Islam? Iya. Baru kita bicara tentang transaksi maupun akad-akadnya gitu ya. Betul. Gitu ya. Iya. Oh, Sepakat, betul sekali. Gimana, ada closing statement? Ya, saya kira ini sekarang paling tidak kita punya gambaran lebih detail ya. Kenapa betapa pentingnya Al-Qawiyul Al-Amin ya, betapa pentingnya skill, kompetensi, betapa pentingnya integritas, ya, betapa pentingnya kebaikan hati. Nah, kalau tiga ini digabung menjadi satu dan masing-masing umat Islam menerapkan itu, menggunakan itu Dahsyat. dalam setiap aktivitas bisnisnya, aktivitas ekonominya, wah ini akan menjadi kekuatan Dahsyat, besar, ya. competitive advantage ujung-ujungnya sih. Competitive advantage-nya tinggi ya. Iya. Oh, dahsyat. Wah, terima kasih sekali ini podcast kali ini inspiratif sekali, banyak ilmu-ilmu yang kita serap, tidak hanya ilmu saja tapi menginspirasi kan, menginspirasi bahwa kita itu harus menggunakan moral value. Kemudian tadi kata kuncinya qawiyul amin. Ya. Itu ayatnya harus di breakdown terus ya. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa podcast, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, kita serap, kita lihat, kita dapatkan, dan semoga menginspirasi. Jika ada kebenaran itu dari datangnya dari Allah, dan jika ada kekeliruan itu dari saya pribadi, dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyebar manfaat untuk umat.